Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Carimat Sadia, NIM 20418100008. Perkenalkan saya Lailia, NIM 2041810013. Saya Muhammad Firman Firdawan, NIM 20418100115. Saya Bilemon Renaldo Yogu, NIM 204161610030. Baik, di sini kami dari kelompok hak asasi sipil akan menjelaskan mengenai hak asasi sipil di PT Pangan Rahmat Buana, yang mana kita mengambil skripsi dari salah satu mahasiswi di IPB. Bisa dimulai? Silakan untuk Firman menjelaskan. Baik. Terima kasih atas waktunya. Pertama dari GMP sendiri di perusahaan PT Pangan Rahmat Buana itu alat dan perlengkapan untuk produksi umumnya terbuat dari bahan yang tidak berkarat. Meja untuk pengolahan produk terbuat dari steel. Permukaan mesin yang kontak dengan produk juga umumnya terbuat dari stainless steel. Namun mesin untuk produksi burger dan hotdog memiliki conveyor belt yang terbuat dari jenis kain. Berikutnya di bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan untuk memproduksi makanan tidak boleh merugikan atau membahayakan kesehatan dan harus memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan. Dan sebelum digunakan harus dilakukan pemeriksaan secara organoleptik, fisika, mikrobiologi, atau biologi sebelum diterima dan digunakan. Bahan baku quality control melalui pengambilan contoh terhadap bahan baku, kemudian pemeriksaan yang dilakukan berupa pemeriksaan visual, yaitu warna, bentuk, dan keberadaan benda asing, serta memeriksa baunya. Sebagian besar bahan baku telah memiliki jaminan mutu dan keamanan melalui Certificate of Analysis atau COA. Pada proses pengolahan, setiap jenis produk harus ada formulasi dasar yang menyebutkan jenis bahan yang digunakan, bahan baku, tambahan maupun penolong, dengan persyaratan mutunya, jumlah bahan untuk satu kali pengolahan, tahap-tahap proses pengolahan, langkah-langkah yang perlu diperhatikan selama proses pengolahan, dengan mengingat format waktu, suhu, kelembapan, tekanan, dan sebagainya, sehingga tidak mengakibatkan peruraian, pembusukan, kerusakan, dan pencemaran pada produk akhir. Jumlah yang diperoleh untuk satu kali pengolahan, uraian mengenai warna, label, serta cara pembuatan dan pembungkusan, cara pemeriksaan bahan, produk antara, dan produk akhir. Berikutnya pada produk akhir, PT Pangan Rahmat Buana menggunakan SNI produk untuk roti, SNI 01 strip 3840 strip 1995 sebagai acuan standar produknya. Khusus untuk produk breadcrumb, perusahaan menuntut kepada persyaratan pelanggan karena pelanggan mempunyai standar sendiri terhadap produk tersebut. Quality Control melakukan pengujian produk akhir sesuai standar operasional prosedur SOP. Quality Control pengujian produk akhir yang dilakukan adalah pengujian kadar air dan pengujian mikrobiologis, yaitu uji total plant count, coliform atau E. coli, kapang, dan kamir. Kadar air produk diusahakan maksimal 40% karena jika melebihi 40% produk menjadi tidak tahan lama. Analisis mikrobiologi tersebut dilakukan pada bulan Juni 2007. Tabel 5 menyajikan hasil analisis produk legit. Tabel 5 hasil uji mikrobiologi produk Juni tahun 2007. Sampel roti tawar sandwich, roti isi kornet, roti sobek susu, roti isi coklat. Pada sampel tawar sandwich, TCP-nya yaitu 2,4.10⁴ dan E. coli-nya 0, kapang dengan jumlah 7,7.10⁻3 dan kamir dengan 5,5.10⁻2.
Kemudian pada roti isi kornet 7,7 titik 10 pangkat 4 dan E. coli-nya kosong, serta kapang 1,7 titik 10 pangkat 4 dan 9,8, dan pada kamir 9,8 titik 10 pangkat 3. Sedangkan pada sampel roti sobek susu 3,4 titik 10 pangkat 4 dengan E. coli 0 dan kapang 2,4 titik 10 pangkat 4 serta kamir 1,3 dengan titik 10 pangkat 1. Pada sampel roti isi coklat 10 titik 10 pangkat 10, titik 10 pangkat 5 dengan E. coli kosong dan kapang 3,3 titik 10 pangkat 4 dan kamir 8,0 titik 10 pangkat 2. Standar per gramnya yaitu 10 pangkat 6 dan E. coli-nya lebih kecil dari 3 serta kapang kamir 10 pangkat 4. Sumber bagian quality control PT Rahmat Buana 2007. Standar BSN 1995, satuan untuk jumlah E. coli per APM per gram. Silakan dilanjut. Oke, untuk HACCP-nya sendiri, HACCP merupakan suatu sistem yang mengidentifikasikan bahaya spesifik yang mungkin timbul di dalam mata produksi makanan dan tindakan pencegahan untuk mengendalikan bahaya tersebut dengan tujuan menjamin keamanan pangan. Tujuan penerapan HACCP dalam industri pangan adalah untuk mencegah terjadinya bahaya sehingga dapat dipakai sebagai jaminan mutu pangan guna memenuhi tuntutan konsumen. HACCP tersebut bersifat sebagai sistem pengendalian mutu sejak bahan baku dipersiapkan sampai produk akhir diproduksi massal dan distribusikan. Next, bentukan tim HACCP. Di PT Pangan Rahmat Buana, tim HACCP bertanggung jawab dalam menyusun, menerapkan, memutakhirkan, dan mendistribusikan HACCP plan di lingkungan pabrik PT Pangan Rahmat Buana. Tim HACCP dibentuk dari beberapa personil dari berbagai disiplin ilmu yang telah disesuaikan dengan unit-unit kerja proses produksi di PT Pangan Rahmat Buana. Setiap anggota dari berbagai disiplin ilmu tersebut bertanggung jawab dalam memantau setiap aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai titik-titik kritis. Hampir seluruh anggota tim HACCP telah diikutsertakan dalam pelatihan HACCP sehingga telah mempunyai sertifikat kompetensi HACCP dan memahami konsep HACCP. Susunan tim HACCP pada PT Pangan Rahmat Buana ditujukan pada tabel 6. Susunan sebagai berikut. Production Manager menjabat sebagai ketua tim HACCP, Sales dan Marketing Manager sebagai ketua tim ISO, QC Officer sebagai ketua tim validasi HACCP, sekretaris dan yang menjabat sebagai anggota yaitu Production Supervisor, PPIC Officer, R&D Officer, Raw Material Warehouse Coordinator, Finished Good Warehouse Coordinator, Warehouse and Maintenance Assistant Manager, Maintenance, Sales and Marketing Admin, Main Purchasing Supervisor, HRD and GA Supervisor, Finance and Accounting Manager. Oke, ini sumber PT Pangan Rahmat Buana. Oke, next. Produk yang akan dibuatkan rencana HACCP di PT Pangan Rahmat Buana dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar, yaitu produk roti, yaitu kelompok roti tawar, roti manis, roti sobek, buns atau burger dan hotdog, dan kelompok breadcrumb. Baik, berikut merupakan diagram alir dari proses produksi di PT Pangan Rahmat Buana. Jadi diagram alir proses kan disusun untuk menggambarkan PT Pangan Buana di Sentul. Jadi diagram alir
membantu tim HACCP untuk melaksanakan pekerjaannya dan juga dapat berfungsi sebagai pedoman bagi orang lain atau lembaga lain untuk mengetahui proses dan verifikasinya. Bisa dilihat tabel 7, simbolisasi pada diagram alil proses produksi itu digunakan untuk memudahkan tim HACCP untuk memahami diagram alir yang telah dibuat. Nah, biasanya diagram alir yang dibuat tidak sama dengan proses yang ada di lapangan, realnya. Maka dari itu, tim HACCP melakukan verifikasi yaitu dengan pengamatan aliran produksi, wawancara, pengambilan sampel, dan juga operasi rutin maupun non-rutin. Setelah diverifikasi oleh tim HACCP, lalu didokumentasikan. Bisa di next, Mbak. Lalu kemudian identifikasi analisa bahaya. Peluang terjadinya bahaya didasarkan pada data kasus bahaya di PT Pangan Rahmat Buana. Risiko bahaya dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada low risk, yaitu jika kasus dapat terjadi kurang dari 3 kali dalam kurun waktu setahun. Yang kedua, yaitu medium risk, yaitu jika bahaya dapat terjadi 3-5 kali dalam kurun waktu setahun. Yang ketiga yaitu high risk, yaitu jika bahaya dapat terjadi lebih dari 5 kali dalam kurun waktu setahun atau kemungkinan terjadinya setiap bulan. Lalu kemudian tingkat keparahan atau severity juga dikelompokkan menjadi 3 tingkatan berdasarkan pengaruh bahaya yang terjadi terhadap kesehatan konsumen, yaitu yang pertama ada low severity, yaitu jika bahaya mengakibatkan gangguan kesehatan yang ringan atau dapat ditangani sendiri hingga pulih. Lalu yang kedua yaitu medium severity, yaitu jika bahaya mengakibatkan gangguan kesehatan yang cukup berat sehingga membutuhkan penanganan khusus atau rawat inap di rumah sakit. Kemudian yang ketiga yaitu high severity, bahaya mengancam jiwa manusia atau mengakibatkan kematian setelah mengkonsumsi produk. Bisa di next. 8 bisa dilihat ya, tingkat signifikasi bahaya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan mengenai resiko ada 3 tingkat, yaitu high, medium, dan low, yaitu tingkat keparahan dan juga tingkat keparahan atau severity ada 3 tingkatan, yaitu low, medium, dan high. Nah, untuk keparahan dan resiko, misal keparahan low dan resikonya tinggi di tingkatan signifikan. Tetapi kalau medium dan juga keparahannya medium dan resikonya low di tingkatan tidak signifikasi atau dilambangkan dengan TS. Lalu bisa kita lihat di lampiran 32 ini ada analisa bahaya bahan baku. Nah, contohnya yang pertama yaitu tepung terigu. Tepung terigu ini berpotensi bahaya biologi, ada spora, termofilik, bakteri, dan juga kapang. Nah, penyebabnya itu pemasok tidak memenuhi standar. Nah, resikonya itu di tingkatan low, dan untuk keparahannya di tingkat medium, dan di tingkat signifikasinya tidak signifikasi. Dan selanjutnya juga begitu mengenai gula. Gula juga berpotensi bahaya biologi, yaitu semut. Kimia itu sulfur dioksida atau pengawet atau lemak. Dan juga penyebabnya yaitu pemasok tidak memenuhi standar penggunaan berlebih dengan risiko low, keparahan tingkat medium, dan tidak signifikan. Dan begitu untuk selanjutnya. Bisa di next, Mbak. Critical Control Point. Untuk membantu menemukan dan menetapkan CCP dengan benar, Codex Alimentarius Commission GL garing 32 1998 telah memberikan pedoman berupa diagram pohon keputusan CCP atau CCP Decision Tree. Contoh diagram pohon keputusan CCP tersebut juga dimuat dalam SNI 014852 1998 tentang sistem analisa
bahaya dan pengendalian titik kritis, hazard analysis critical control point atau HACCP, serta pedoman penerapannya. Diagram pohon keputusan adalah seri pertanyaan logis yang menanyakan setiap bahaya. Jawaban dari setiap pertanyaan akan memfasilitasi dan membawa tim HACCP secara logis memutuskan apakah CCP atau bukan. Bisa dilihat sebelah kiri ada tabel, sebelah kiri ada diagram pohon keputusan CCP. Next. Lalu bisa kita lihat yaitu pada lampiran 38 penentuan CCP pada bahan baku. Pada tahapan air bahayanya yaitu biologi, koliform, dan kimia yaitu mangan. P1, adakah tindakan pencegahan? Jawabannya iya atau tidak. Jika iya, lanjutkan ke P2. Jika tidak, ke CP. Lalu jawaban yaitu iya. Untuk P2, apakah tahap ini ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai batas aman? Jawaban iya atau tidak. Jika jawabannya iya, yaitu CCP. Jika tidak, yaitu lanjutkan ke P3. Jawaban di sini yaitu T. Lanjutkan ke P3. Kemudian di P3, apakah bahaya dapat terjadi meningkat melebihi batas? Jawabannya iya atau tidak. Jika iya, lanjutkan ke P4, dan jika tidak, yaitu ke CP. Dan jawabannya yaitu iya. Dilanjut ke P4. Dan di P4, apakah tahap selanjutnya dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai batas aman? Jawabannya iya, akan lanjut ke CP, dan jika tidak, akan berlanjut ke CCP. Nah, untuk jawabannya itu CP. Jadi aman untuk proses selanjutnya. Jika tidak aman, akan diproses tersendiri. Gitu. Bisa dilanjut? Nah, berikut adalah penentuan CCP pada produk. Yang pertama yaitu produk tawar sandwich, roti tawar kupas, dan roti tawar oatmeal. Nah, tahapannya yaitu weighting, bahayanya biologi coliform, dan Staphylococcus aureus. P1, adakah tindakan pencegahan? Jawabannya iya. Dilanjut ke P2. P2, apakah tahap ini ditunjukkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai batas aman? Jawabannya iya. Jawabannya tidak. Dilanjut ke P3. Jawabannya P3, apakah bahaya dapat terjadi meningkatkan melebihi batas? Jawabannya iya, dan lanjut ke P4. Dan di P4 jawabannya yaitu iya, dan dilanjut ke CP. Dan begitu untuk produk selanjutnya. Ini juga sama. Untuk produk lainnya itu juga sama. Menggunakan diagram decision tree. Jawabannya iya atau tidak. Jika jawabannya iya, akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Jika jawabannya tidak, akan diproses tersendiri untuk menghilangkan kontaminasi atau bahaya yang terjadi. Itu. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada penentuan batas kritis dari setiap CCP. Adapun penetapan batas kritis merupakan batas-batas kritis pada CCP yang ditetapkan berdasarkan referensi dan standar teknis serta observasi unit produksi. Batas kritis ini menunjukkan perbedaan antara produk yang aman dan produk yang tidak aman sehingga proses produksi dapat dilakukan atau dikelola dengan tingkatan yang aman. Batas kritis ini harus selalu tidak dilanggar untuk menjamin bahwasanya CCP secara efektif mengendalikan bahaya baik secara biologi, mikrobiologi, kimia, dan fisik. Sumber informasinya untuk dapat mempertimbangkan bahan pertimbangan untuk menentukan batas kritis yaitu ada beberapa. Di antaranya seperti yang sudah dijelaskan, ada SNI, BPOM, pakar konsultan, asosiasi peneliti, model matematika, dan sebagainya. Batas kritis dari setiap CCP yang telah ditetapkan pada kelima kelompok besar produk roti PT Pangan Rahmat Buana atau batas CCP ini, batas kritis CCP ini biasa dikenal dengan rencana HACCP.
Nah, rencana HACCP ini bisa kita lihat di sini ada prinsip 1, prinsip 2, dan prinsip 3. Ini dapat dilihat, nah ini adalah tahapan-tahapan penerimaan air, penyimpanan dalam suhu kamar, dan lain-lain. Nantinya ini akan dimonitoring. Nah, ini adalah tahapan juga lembar kerja atau control measure HACCP. Pemantauan batas kritis atau monitoring. Monitoring ini difungsikan dalam konsep HACCP sebagai tindakan atau pengujian untuk observasi yang dicatat oleh unit usaha untuk melaporkan keadaan CCP. Ada 5 cara pemantauan CCP, yaitu observasi visual, evaluasi sensori, pengujian fisik, kimia, dan mikrobiologi. Penetapan tindakan monitoring telah dimasukkan ke dalam lembar kerja control measure. Nah, yang ini yang lembar kerjanya. Jadi, pada proses monitoring ini ada 5, what, who, when, where, sama how. Nah, ini harus dijawab pada saat proses atau pemantauan monitoring, sehingga nantinya ada lembar kerja control measure yang dilampirkan pada setiap monitoring itu berlangsung pada HACCP plan. Seperti ini, pada saat prinsip 1 tahapnya adalah baking. Bahayanya biologi adalah sebagai berikut, ada mikrobanya. Tindakan pencegahannya adalah dengan cara kontrol suhu dan waktu pemanggangan. CCP-nya nomor 4, CCP 4. Batas kritisnya yaitu suhu 180 hingga 210 derajat Celcius, waktunya 28 hingga 32 detik. Jadi, pada batas kritis ini sudah tidak boleh lagi dilanggar. Sedangkan pemantauannya dilihat apakah suhu dan waktu baking ini sesuai, siapakah yang melakukannya, kapan dilakukan selama proses, where, di mana, oven revolving sama oven revolving juga, how, bagaimana caranya, pengaturan suhu dan waktu, cek suhu, waktu set dan aktual, cek suhu dan waktu aktual, begitu. Tindakan koreksi juga dilakukan pada saat ini. Oke, sebentar. Selanjutnya adalah penetapan tindakan koreksi. Tindakan koreksi adalah setiap tindakan yang harus diambil jika hasil pemantauan pada CCP menunjukkan adanya kehilangan kontrol atau loss of control. Tindakan koreksi dilakukan apabila terjadi penyimpangan atau sangat tergantung pada tingkat risiko produk pangan. Jadi personil yang melakukan monitoring harus juga melakukan tindakan koreksi yang telah ditetapkan segera setelah ditemukan adanya penyimpangan pada CCP. Seperti ini. Pada baking, tindakan koreksinya, tambah waktu bila suhu di bawah batas kritis hingga produk matang. Laporkan pada staf baking jika suhu dan waktu di bawah batas kritis, full product. Jadi ini adalah contoh-contoh tindakan kontrol. Selanjutnya adalah penetapan prosedur atau penetapan prosedur verifikasi. Verifikasi ini dilakukan untuk pemeriksaan sistem HACCP secara menyeluruh untuk menjamin bahwa sistem seperti yang telah tertulis adanya, bahwa makanan yang diproduksi aman untuk dikonsumsi, mutunya bagus, dan semua prosedurnya benar-benar diikuti. Secara umum, kegiatan verifikasi adalah berupa audit internal dan kaji ulang manajemen atau manajemen review. Kita bisa lihat di sini di baking tadi, contohnya verifikasi, review hasil pencobaan suhu dan waktu baking. Review hasil pencatatan suhu dan waktu baking, review hasil pencatatan online inspection, dan kalibrasi oven. Kalibrasi ini sangat penting ya di verifikasi. Selanjutnya adalah rekaman. Nah, ini adalah contoh formulir audit internal HACCP. Di sini nanti sudah bisa dilakukan sistem audit internal. Ini adalah contoh formulir non-conformity report HACCP. Ini contoh formulir manajemen review HACCP. Jenis kegiatan verifikasi sistem HACCP yang dilakukan di PT Pangan Rahmat Buana ini meliputi yang pertama, review dokumen rencana HACCP dan prerequisite program dan implementasinya, pengambilan contoh atau sampling dan pengujian fisik, kimia, dan biologi, penilaian terhadap hasil kalibrasi alat, analisis keluhan pelanggan terhadap produk maupun proses, audit terhadap implementasi HACCP, dan review hasil audit. Sejauh ini, kegiatan verifikasi yang dilakukan ini sudah terdapat beberapa SOP-nya, seperti analisis keluhan pelanggan terhadap produk
maupun proses ini akan ditindaklanjuti ketika pelanggan melakukan beberapa prosedur yang juga yang dimana ini prosedurnya yang sesuai dengan SOP perusahaan. Juga selainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Pilemon. Silakan Mas Pilemon. Halo. Lupa on mic. Halo sorry. Mas Pilemon. Lupa on mic tadi, maaf ya. Silakan. Berikut dokumentasi dan pencatatan. HACCP memerlukan penetapan prosedur pencatatan yang efektif yang mendokumentasikan sistem HACCP. Catatan berupa rekaman akan diperlukan untuk verifikasi CCP, sedangkan catatan berupa dokumentasi akan diperlukan untuk verifikasi sistem HACCP. Next. Dokumentasi sistem HACCP. Dokumentasi untuk sistem HACCP tidak hanya mencakup dokumen-dokumen mengenai SOP, GMP, dan HACCP, karena dokumen standar operasional prosedur atau SOP juga diperlukan. SOP pembelian. Prosedur ini bertujuan memberikan acuan dalam melakukan pembelian bahan baku, bahan pendukung, dan barang non-bahan baku sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan PT Pangan Rahmat Buana dan pencarian pemasok atau supplier bahan baku, bahan pendukung, serta non-bahan baku. Prosedur ini diterapkan untuk bagian pembelian dan dilanjutkan ke bagian keuangan dan gudang. SOP sales dan marketing. Prosedur ini bertujuan memberikan acuan dalam perencanaan produk sesuai dengan waktu dan jumlah permintaan produk yang akan dikirim kepada pelanggan. Prosedur ini diterapkan secara harian untuk bagian penjualan dan pemasaran, dan dilanjutkan ke bagian PPIC dan bagian gudang yang meliputi perencanaan permintaan produk dan pengiriman produk. ART terdiri atas dua buah SOP, yaitu SOP Job Description dan SOP Operational. Baik, terima kasih Mas Pilemon. Selanjutnya akan saya lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah pelatihan personil. Pelatihan personil ini dilakukan untuk menjamin bahwasanya setiap personil atau karyawan telah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. PT Pangan Rahmat Buana melakukan sosialisasi terhadap setiap manual sistem, standar operational procedure (SOP), dan instruksi kerja atau work instruction, dan formulir yang digunakan pada karyawan yang bersangkutan sesuai bagiannya masing-masing. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh karyawan telah mengikuti sosialisasi berupa training yang berhubungan dengan sistem HACCP. Meliputi nomor 1, sosialisasi dokumen-dokumen bagian SOP, instruksi kerja, dan formulir termasuk cara pengisian formulir. 2, sosialisasi manual sistem prerequisite, GMP dan SSOP, dan bencana HACCP serta formulir yang digunakan. Dan ketiga, pelatihan-pelatihan mengenali GMP dan SSOP yang telah tertuang dalam manual GMP. Sebelum adanya pelatihan ini, para pekerja di PT Pangan Rahmat Buana hanya mengetahui SOP, menggunakan apron, menggunakan harnet dan lainnya yang berhubungan dengan dirinya dan pekerjaannya, tapi tidak secara sistematis dan secara prosedural mengikuti SSOP dan GMP maupun sistem HACCP dengan sistem yang baik. Karena itu dilakukan pelatihan personil.
Daftar pustaka yang kami ambil yaitu dari Citra AM 2008, Hazard Analysis Critical Control Point HACCP di PT Pangan Rahmat Buana, Bogor, ITB. Ini adalah hasil skripsi dari Mbak Citra. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.